Bismillah. Oh gitu ya. Baik. Sini ya, baik. Ini boleh ya. Ini juga pakai. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DMI Prabu Mulih beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua IKD Prabu Mulih beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus DKM Raudhatul Jannah, dan juga rekan-rekan sekalian para asatidzah dan juga para asatidzah, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat yang tidak disebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Dan juga tidak lupa pula yang saya hormati para ummahat, ibu-ibu, walaupun posisinya di belakang, tapi insya Allah masalah kontribusi adalah yang terdepan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kudrah dan iradahnya. Pada pagi hari ini, untuk pertama kalinya saya bisa berjumpa, bertemu, bersilaturahim dengan para ustadz dan juga asatidzah yang ada di Prabu Mulih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan yang pertama dan terakhir, terus berkelanjutan. Kalaulah tidak berjumpa di dunia, insya Allah kita berjumpa kembali di surganya Allah Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kabar gembira yang saya dapatkan bahwasanya di Prabu Mulih ini ada satu program yang menjadi rutinitas. Programnya itu adalah subuh keliling. Jadi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini selain para pejuang, para pemakmur masjid, juga adalah para pejuang sholat subuh. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam menjaga sholat subuh berjamaah ini, Allah jauhkan kita dari penyakit nifaq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna athqalas salawati 'alal munafiqin, sesungguhnya salat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang yang punya penyakit nifaq adalah salat subuh berjamaah di antaranya. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari penyakit nifaq insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari keteladanan yang ada pada generasi terbaik umat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
generasi terbaik umat ini ada pada di mana aku hidup. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian adalah generasi setelahnya dan setelahnya. Salah seorang ulama yang bernama Imam Malik mengatakan, la tasluh halu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini gak akan pernah bisa baik, umat ini gak akan bisa menjadi khairu ummah kalau umat ini tidak mengikuti apa yang menyebabkan generasi terbaik umat ini bisa jadi lebih baik, yaitu adalah generasi para sahabat. Dan hari ini kita ingin belajar keteladanan dari dua sahabat terbaik umat ini, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya ingin nanti kawan-kawan sekalian bisa membuka dalam Sahih Al-Bukhari ya. Izin saya sedikit ngajinya ngaji kitab nih Pak. Kalau kami di pondok dulu, di pondok Salafi ya, ketika kami pernah mondok di Depok, ngajinya itu sama Pak Yai suka ngaji kitab. Saya izin biar tabaruk nih, biar dapat barokah ilmu dari guru-guru saya nih. Ngajinya saya mix antara ngaji kitab dengan ngaji lepas insyaallah. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan ya dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh sahabat mulia yang bernama An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Ta'ala memberikan keridhaan kepada keduanya. Sekedar mereview, kalau kita sering baca hadis, terkadang ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia, ulama menyebutkan radhiyallahu anhu. Terkadang kita baca satu hadis diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, ulama menyematkan namanya itu radhiyallahu anhu. Berarti yang harus kita fahami, ternyata ada loh dari generasi terbaik umat ini, anaknya muslim, ternyata bapaknya mati dalam kekufuran. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali adalah sahabat Nabi, mati di atas keislaman, sedangkan ayahnya yang bernama Abu Thalib, dia adalah paman Nabi, mati di atas kekufuran, mati di atas kekafiran. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ketika menyebut nama Ali, Ali radhiyallahu anhu. Hanya Ali yang muslim, hanya Ali sahabat Nabi. Sedangkan ayahnya ketika Nabi mengatakan, "Qul ya ammi kalimatun uhaju biha laka indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan berargumentasi, aku akan membela kamu di hadapan Allah nanti. Kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat itu, dan kemudian dia mati di atas kekufuran. Sedangkan hadis yang akan kita baca pada hari ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti Abdullah adalah sahabat Nabi, berarti Ibnu Abbas, Abbasnya itu juga adalah sahabat, ya anaknya, ya bapaknya, antenanya sama, kompak. Dua-duanya mati di atas keislaman, sehingga para ulama menyematkan nama mereka berdua dengan sebutan radhiyallahu an. Jadi nanti bapak-bapak kalau lagi baca hadis, rekan-rekan sekalian,
kita bisa menempuh, ternyata yang masuk Islam ini cuman ini loh, yang ini tuh enggak loh. Jadi generasi terbaik umat ini bukan berarti tidak ada ujian dari internal. Justru ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah ketika seseorang diuji dari dalam. Nabi Allah Ibrahim menyeru umat untuk kembali kepada pangkuan tauhid, menghancurkan berhala-berhala yang ada di masyarakat. Ternyata yang membuat berhala adalah ayahnya sendiri. Coba bayangin Pak. Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwah pagi, siang, sore, malam, ngajak masyarakat untuk kembali ke jalan Allah. Ternyata anaknya sendiri adalah orang yang menolak dakwah. Dicemooh Nabi Allah Nuh, ente pinter ngajak orang, anak sendiri nggak bener. Nah, itu tantangan dai, itu nggak mudah. Ya. Tapi Nabi Allah Nuh sadar, Nabi Allah Ibrahim sadar, tugas mereka hanyalah berdakwah. Kata Allah, lasta alaihim bimusaitir. Anda itu tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menguasai hati-hati mereka. Jangankan saya Pak, sekelas Nabi saja nggak bisa menguasai hati umat, apalagi Ustaz. Saya nggak bisa menguasai hati Bapak. Saya tidak bisa memastikan Bapak ini kalau dengerin saya ini serius apa, saya nggak punya kemampuan itu. Tapi tugas saya, tugas para Nabi itu hanya menyampaikan. Hidayah bukan ada pada tangan para nabi, hidayah bukan ada pada tangan para ustadz, para mubaligh, gitu ya. Kalau seandainya hidayah ada pada tangan mereka, maka orang yang pertama kali akan diberikan hidayah adalah keluarganya sendiri. Ternyata keluarga Nabi ada yang masuk neraka juga. Itu ujian. Itu nggak mudah tuh, ujian dari dalam itu berat. Nah kemudian kata sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, ini chemistry nih. Kalau kami di Dewan Dakwah suka menyebutkan dialog antar generasi. Yang tua harus akur dengan anakmu. Kenapa harus akur? Ya karena kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau enggak akur sama yang muda, kalau seandainya kita mati sudah dipanggil oleh Allah, siapa yang akan melanjutkan perjuangan? Yang tua jangan sampai punya orientasi, mohon maaf, tapi saya yakin enggak di sini. Enggak mau kalah terkenal dengan yang muda. Kadang-kadang gini loh Pak, mohon maaf. Ini ujian. Mohon maaf, kurang bagaimana pandainya gurunya Imam Abu Hanifah, tapi yang lebih terkenal Imam Abu Hanifah daripada gurunya. Kurang bagaimana kecerdasannya gurunya para Imam Syafi'i, tapi yang lebih terkenal Imam Syafi'i daripada guru-gurunya. Kurang bagaimana pinternya gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi yang lebih terkenal adalah Kalau para pendahulu kita, para pejuang kita, para ahlul ilm, ahlul khair, ketika mereka berjuang orientasinya adalah asyuhrah, ketenaran, saya yakin Islam gak akan tegak nih Pak. Ya, Islam gak akan tegak. Tapi itu sudah sunatullah, karena kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi roda kehidupan itu selalu berputar. Ya, enggak selamanya kita itu viral, enggak selamanya itu kita kesana kemari. Ada kalanya waktu itu berhenti untuk kita. Allah berikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil di tengah umat ini, memberikan potensi yang ada yang lebih segar. Nah kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Pada suatu hari
ini pengakuan dari anak muda nih Pak. Umar itu pernah mengajak saya untuk kumpul rapat, kumpul konsolidasi gitu Pak ya. Ma'a asyakhi Badrin, bersama para sesepuh yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi. Ini nggak mudah nih Pak. Abdullah bin Abbas diajak rapat di ruangan VIP. Wah, nggak mudah nih, karena nggak sembarang orang Umar ngajak orang. Ya, berarti kalau Umar sudah ngajak anak muda kumpul di VIP, berarti anak muda ini punya potensi. Yudkhilu ma'a asyakhi Badri, pernah ngajak saya rapat kumpul bermusyawarah dengan para sesepuh sahabat yang pernah ikut dalam peperangan Badar. Wah, ini sebuah kebanggaan luar biasa nih Pak. Ya, kita belajar dari Umar nih, bagaimana Umar menanamkan rasa percaya diri nih kepada anak muda nih. Sekaligus kita belajar dari Umar ini, ternyata kader-kader muda itu perlu diorbitkan oleh yang tua. Dia nggak mungkin datang ke masjid kadang-kadang siapa ente. Ya, makanya kalau kita punya guru tuh Pak, kami dulu di pondok, kalau sudah ditugaskan sama Pak Kiai guru kami, kita sadar betul sebenarnya Pak Kiai kami itu sedang membagi-bagikan tugas yang nanti kalau suatu saat dia sakit, dia dipanggil oleh Allah, kita ditugaskan kalau untuk urusan ini antum, kalau untuk urusan ini ya antum, gitu ya. Makanya ada sebagian kalau di pengajian itu Pak Kiai itu kalau ngaji kitab ada yang suka baca santrinya. Nah biasanya kalau Pak Kiainya sudah mati, udah wafat, yang suka melanjutkan itu orang yang baca kitab. Seakan-akan Pak Kiainya itu ingin menyampaikan pesan, ini loh kader saya loh, ente kalau mau tahu, mau tanya tentang ilmu ini loh. Nah Umar ingin melakukan dialog antar generasi biar tidak terputus Pak. Berapa banyak perjuangan ini putus, tidak berkelanjutan karena tidak terjadinya dialog antar generasi, tidak chemistry antara generasi tua dengan generasimu. Umar tidak menginginkan hal itu terjadi di tengah umat, karena Umar sadar betul gak akan selamanya ada dia, gak selamanya dia hidup. Tapi meskipun dia wafat, estafeta dakwah harus terus berlanjut. Kemudian faka'anna ba'duhu wajada fi nafsi, ya maklum, karena yang diajak anak kecil berada di ruangan VIP, kemudian sebagian di antara sahabat yang hadir saling bisik-bisik Pak. Kalau bahasa Betawi, ini orang mana nih? Bocah dari mana nih? Tiba-tiba datang ke sini, gitu ya. Bocah endonan dari mana nih? Kita orang Tanah Abang begitu tuh Pak. Saya asli Tanah Abang Pak. Pernah ke Tanah Abang Pak ya? Nanti kalau ke Tanah Abang mampir ke rumah saya Pak. Insya Allah kalau mau beli pakaian nanti saya antar. Tapi duitnya dari Bapak. Saya cuma nganter doang. Nganter doang kita mah, tapi duitnya dari bapak sama ibu gitu ya. Ada bisik-bisik, ada sesuatu yang aneh, kok bocah kok bisa-bisa sampai di sini nih, ada di sini. Faqala lima yudkhil hada ma'ana walana abna'u mithli. Sampai ada satu di antara sahabat nanya, ini kok bocil begini kok gabung? Tapi tenang, ini adiknya tertib nih, Masya Allah. Jadi anak soleh nih, luar biasa. Masya, siapa nama kamu? Masya Allah, bukan Mandra, Andra gitu ya. Mau jadi apa cita-citanya?
Masya Allah, bentar. Bentar. Insya Allah, kabul, insya Allah, kabul, insya Allah. Gitu ya. Nah, dia Umar ini ketika ngajak Abdullah bin Abbas, sampai semua jamaah pada bilang, ini bocah gabung kenapa nih? Kita punya anak kecil nggak kita bawa, padahal umurnya sama. Gitu. Lah dia dibawa sama kita, gitu ya. Kata dalam hati Umar, lo belum tahu, ini kecil-kecil cabai rawit, ente belum tahu. Umur boleh muda, tapi masalah kafa'ah kemampuan jauh ente sama dia. Gitu ya. Makanya ada pepatah suka mengatakan, la tahtakir mandunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah sekali-kali Anda itu merendahkan orang lain, karena masing-masing orang itu punya potensi beda-beda. Para sahabat punya potensi beda-beda, Pak. Yang kalau suruh azan, yang suruh azan siapa? Ya. Kalau sudah mimpin strategi peperangan, Khalid bin Walid. Kalau disuruh baca Quran, yang paling bagus siapa suaranya? Siapa tuh, Pak? Di antaranya Abdullah bin Abbas bagus suaranya. Banyak sekali, Abdullah bin Umar, segala macam. Tapi kalau sudah berbicara tentang masalah bisnis, Nabi sering banyak dialog dengan sahabat mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tapi luar biasa sahabat tuh, potensinya beragam, tapi nggak pernah terjadi apa ya, mohon maaf bahasa kita, ngiri gitu. Sahabat tuh nggak pernah gini, loh kok dia melulu azan. Sahabat sadar betul, memang suara aneh nggak punya bagus di situ. Kalau bahasa orang manajemen apa tuh, Pak? On the right man apa? The right man, the right place. Saya ngomong bahasa Inggris suka salah saya. Kalau bahasa Arab kan apa yang ditulis ya bacanya begitu tuh. Bahasa Inggris tulisannya cat, bacanya apa tuh, Pak? Tulisannya door, bacanya door. Saya belajar bahasa Inggris sampai sekarang belum lulus nih, Pak. Belum lulus saya nih. Gitu ya, ngomongnya belum lulus, tapi kalau grammar bisa lah, sikit-sikit bisa lah dikit. Gitu ya. Nah kemudian ihwafillah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, faqala Umar innahu min haitsu alimtum, tadi tuh ente nggak tahu siapa orang yang Anda bawa, penting nih, Pak. Kita tuh kalau sudah semakin sepuh, sudah hampir kita pastikan kayaknya saya nggak bakalan lama di sini. Ya, harus ada regenerasi, harus sering-sering bawa lapis 2. Kader lapis 2 atau kader lapis 3. Untuk memperkenalkan ke jamaah, kan nggak mungkin anak muda tiba-tiba. Kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin hampir semua kita punya jadwal khutbah itu karena rekomendasi, Pak. Dari kawan kita yang nggak bisa bertugas. Kadang-kadang kalau kita muncul di tengah publik sini, siapa ente? Siapa? Gitu ya. Siapa ente? Gitu, nggak susah. Gitu. Kayak saya dulu, Pak, habis lulus kuliah dari kampus Saudi, gitu kan. Ya mohon maaf ya, Pak ya. Orang Tanah Abang itu sama anak muda rata-rata kurang respect gitu loh. Kurang ngasih panggung ke anak muda, susah. Apalagi kampung saya, kampung narkoba lagi terkenalnya. Udah kurang hormat sama ilmu, hormatnya lebih pada duit gitu. Nah suatu ketika saya punya guru itu sengaja, sengaja nggak bisa khutbah Jumat. Jadi ada unsur kesengajaan. Dia bilang, anak nggak bisa khutbah Jumat nih, nanti ada murid anak nih yang akan khutbah baru selesai. Juga gitu tuh. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah dari satu masjid kemudian masjid-masjid lah. Jadi semua kita itu bisa eksis ba'dallah ya, atas izin Allah, bukan karena diri kita sendiri. Itu kan karena rekomendasi dari yang lain, satu rekomendasi gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian itu kata Umar, innahu min haitsu alimtu, antum enggak tahu aja. Fada'ani
Zata yaumin fa'adkhalani ma'hum famara. Akhirnya kemudian Umar ingin melakukan uji tes kompetensi antara anak muda ini dengan para jamaah. Akhirnya kata Umar, karena keberadaan Abdullah bin Abbas ini diragukan, ragu nih, orang nggak yakin. Kalau bahasa kita, S1 belum, gitu ya, hafal Qur'annya masih diragukan. Umar untuk menghilangkan keresahan, kegalauan, ya, sahabat senior itu, akhirnya Umar melontarkan pertanyaan, gitu ya. Dan Umar juga ingin ngasih pelajaran, ya. Anda ahli di satu bidang belum tentu Anda ahli di bidang lain. Saya, background saya syariah, S1 saya syariah, S2 saya syariah. Tapi kalau saya diajak bicara politik, saya jujur, saya angkat tangan. Memang bukan fak saya. Wong dokter saja ada dokter spesialis. Kita kalau sakit jantung ke dokter jantung apa dokter gigi? Saya kalau tanya politik, saya belum tahu, saya nggak tahu. Makanya tadi kata Pak DMI, saat ada kajian politik katanya, Insya Allah. Wah, saya dengerin, menarik ini. Kalau ada mau ngikut gitu ya. Saya background saya syariah. Lebih spesifik lagi, saya lebih banyak fokus pembahasannya ke masalah ilmu faraid, ilmu waris, ahwalus syahsya, itu dia. Saya kalau diajak bicara lebih jauh, saya terus terang saya nggak tahu. Gitu ya, memang itu bukan fak saya, bukan ahli saya. Walaupun misalkan nanti saya dapat gelar doktor, paling dokternya dokter pendidikan. Kalau diajak bicara tentang urusan sosiologi, nggak bisa saya. Dan saya harus jujur, ini bukan fak saya. Sama, dokter juga begitu. Kalau nanya ini, bukan dia bilang, ini bukan fak saya. Jadi sama kita, ya. Semua kita ini ustadz, tapi tidak semuanya kita menguasai seluruh disiplin ilmu syariah. Dan para sahabat begitu, dan Umar ingin mengajarkan kejujuran. Umar ingin mengajarkan antum itu harus belajar ngaku, gitu ya. Di sini ada pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Umar. Kemudian, bilang ngajinya sampai jam 9 katanya Pak ya. Waduh, yang 9. Baik, dikit lagi, 10 menit lagi ya, Sat ya. Sampai suruh. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aita annahu da'ani yawma idzin illa liyurihum. Ternyata Umar itu ngajak saya kumpul bersama para sesepuh sahabat, tujuan cuma satu, untuk memperkenalkan saya di hadapan mereka. Anak-anak muda ini perlu diperkenalkan. Ya, ini loh kawan saya loh, inilah yang penting, ya. Kemudian Umar bilang, qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Menurut kalian yang Anda pahami ini terkait dengan gugusan ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu apa? Kemudian sahabat yang lain ada yang mengatakan kida wa kida wa kida. Wah, ini maksudnya kita itu diperintahkan oleh Allah, kalau kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk banyak-banyak bertasbih, untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian ditanya lagi sahabat lain oleh Umar, yang satu nggak bisa jawab, nggak bisa ini. Penting. Terkadang dalam dunia kaderisasi atau pendidikan itu perlu sedikit dikasih soft terapi, tapi lembut mainnya, soft, ya, biar tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Ya, tadi saya bilang likulli syai'in maziyah, masing-masing orang punya kemampuan. Anda ahli di bidang pendidikan, tapi Anda belum tahu tentang masalah syariah, misalkan. Anda tahu dalam masalah tafsir, tapi Anda belum tentu tahu dalam masalah hadis, gitu ya. Dan kuliah paling susah itu adalah kuliatul hadis. Paling ditakutin kalau kuliah, ente kuliah mana itu? Jurusan hadis, wow. Kuliah hadis berat. Baik. Kemudian
Ternyata sudah ditanya satu, ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang saya begini, jawabannya pemahaman saya begini terhadap ayat ini. Kemudian baru terakhir ditanya nih bocil nih, Cil, menurut antum bagaimana nih terkait dengan gugusan ayat ini? Kata anak kecil ini, Abdullah bin Abbas, menurut antum yang mereka sampaikan betul nggak? Penting nih Pak. Anak kita itu perlu diajarkan berani ngomong, nggak boleh dibungkam. Dia mengatakan, lah, bayangin, sekelas Abdullah bin Abbas berani berseberangan pendapat, bukan beda pendapatan nih Pak, bukan beda pendapatan, berani berseberangan pendapat dengan para tokoh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalimat yang pertama kali diajarkan oleh Nabi kita awal-awal orang mau masuk Islam adalah kata la. Orang ini harus berani dalam hidup, berani mengatakan no. Itu kata yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sahabat itu sesusah apapun mereka, seberat apapun ujiannya, tapi kalau diajak keluar dari agama Islam mereka mengatakan la. Nabi mengajarkan kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanyalah Allah. Itu dia. Akhirnya kemudian dikasih jawaban sama Abdullah bin, enggak begitu yang saya pahami. Berani nih mengatakan. Nah, untuk bisa ngomong begitu tuh Pak, kan punya mentalitas Pak, harus punya kekuatan, harus punya jam terbang yang cukup banyak. Terkadang ada orang ilmunya banyak karena jarang di panggung, makanya Pak, kalau ada anak muda tampil belum maksimal dia, jangan langsung dicoret jadwalnya Pak. Dia butuh waktu saja, butuh. Makanya kata Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu sangatlah memberikan manfaat bagi orang beriman. Di dalam ayat ini ada kata wa dzakir. Kata para ulama bahasa Arab mengatakan, kalau kita mendapatkan kosakata dalam bahasa Arab yaitu kata kerja yang polanya dzakara yudzakiru, fa'ala yufa'ilu. Ya, dulu kita pernah belajar bahasa Arab di pondok Pak ya. Kata para ulama bahasa mengatakan, maka kata kerja itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, yufidu tuqra. Pekerjaan itu dilakukan butuh pengulangan. Wa yufidul kasrah, bahwasanya pekerjaan itu ketika dilakukan butuh waktu yang lama. Ternyata untuk ngasih nasihat kepada orang itu butuh diulang. Dan juga ketika orang ingin memberikan nasihat itu, ketika kita mengharapkan perubahan pada dirinya butuh waktu. Maka ketika kita ingin menyiapkan kader, nggak boleh langsung sehari dua hari jadi. Makanya mohon maaf Pak, jadi jamaah itu harus sabar Pak. Ustadz ini kalau nggak punya jamaah umat yang sabar Pak, Ustadz tuh nggak bisa jadi tokoh ya. Kenapa kita ini punya jamaah, kenapa kita punya umat ini? Karena kanan kiri kita, depan belakang kita ini jamaah ini dia sabar ya. Jadi umat ini adalah sebenarnya ya orang pertama yang menggembleng dai itu. Ada keserimpet lidah, ada kesalahan ini, ya maklum lah. Kesalahannya selagi kesalahan yang tidak syar'i, maklum, nggak apa-apa. Nah akhirnya kemudian Abdullah bin Abbas memberikan jawaban. Kata Abdullah bin Abbas, bukan itu yang saya pahami. Ketika ayat ini turun, kata Abdullah bin Abbas mengatakan, hiya alamah min alamat ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, adalah satu di antara indikasi bahwasanya ajalnya Nabi sudah semakin
Ternyata kan betul ketika Fathul Mekkah terjadi, kan selang beberapa pekan ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh itu yang tidak difahami oleh para sahabat yang lain. Yang lain memahami tafsir ini zahirnya, tapi kemudian Abdullah bin Abbas punya penerawangan yang beda. Kalau bahasa kiai kami di ini namanya firash. Kalau udah kiai bilang, antum maju, oh, dia punya firasatnya tajam tuh. Dia anak ini firas, jadi gitu ya. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, kita belajar dari dua sahabat mulia ini, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab. Generasi tua dari kalangan sahabat. Kemudian Abdullah bin Abbas generasi muda. Ya. Jadi satu di antara ya cara agar tegaknya dakwah, kan kata kaidah dalam usul fikih mengatakan al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah untuk melakukan sesuatu sejatinya kita diperintah untuk melaksanakan penyangga-penyangganya. Kita diperintahkan untuk belajar, nggak akan bisa belajar kalau nggak ada sekolah. Maka membangun sekolah itu kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat berjamaah, nggak bisa sholat berjamaah kecuali dengan membangun maka membangun masjid jadi wajib. Perintah untuk tegaknya dakwah berarti perintah untuk melakukan penopang-penopangnya wajib. Satu di antaranya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana bersinergi antara generasi tua dengan generasi muda. Kalaulah seandainya nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddama, apa di dalam surah Yasin ayat 12, saya lupa nih Pak. Apa Pak? Kalau saya lupa nih Pak. Sebentar, saya udah catat tadi. Wa naktubu ma qaddama lakum wa asa, kami akan catat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah keteladanan yang kita dapatkan dari Umar bin Khattab. Jadi satu di antaranya, kalau umat ini mau baik, umat ini ingin senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, maka umat ini harus mengikuti apa yang menyebabkan generasi terbaik umat terdahulu menjadi baik. Di antaranya adalah dengan dakwah, di antaranya adalah dengan kaderisasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala berikan keberkahan pada umur kita, insyaallah. Dan mudah-mudahan dakwah di kota Prabu Muli ini semakin menggeliat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan, kemenangan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti insyaallah. Saya kira ngajinya sampai di sini aja Ustaz deh. Ngajinya nggak boleh lama-lama Pak. Ngaji itu nggak boleh lama-lama, karena konsentrasi bapak-bapak itu kata psikolog cuma 10 menit. 10-15 menit lah. Makanya kenapa khutbah nggak boleh lama-lama Pak? Begitu Pak. Itu ada luar biasa, ada hikmahnya. Jangan lama-lama. Orang tuh konsentrasi begini, habis itu nunduk. Jumatan begitu, nunduk gitu. Ya, makanya mungkin ada sebagian jamaah salah baca doa ketika masuk masjid. Seharusnya Allah maftahli abwaab rahmatik, dia baca bismika Allahumma. Langsung gitu. Saya kira itu ya Ustaz ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Insyaallah nanti kalau ke Jakarta boleh Bapak mampir ke Dewan Dakwah. Kalau nanti ada putra-putri Bapak Ibu mau melanjutkan kuliah ke Timur Tengah, ke Saudi, butuh rekomendasi, nanti saya yang tes dulu, nanti kemudian kita akan buatkan rekomendasi insyaallah. Ya, insyaallah ya. Kita ketemu di Dewan Dakwah insyaallah. Saya kira itu dulu.
narakum ala khair. Kita serahkan kembali acaranya ke baik. Ustaz Abdul, Ustaz, biar bagi-bagi pahala nih. Saya takutnya masuk surga sendirian gitu loh. Jadi kita bagi tugas aja ya. Silakan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bagi tugas.